Risalah Nur Tuntunan bagi Perempuan Bediu Zaman Setu Nursi Penerjemah, Fauzi Faisal Bahar Is Joko Prayitno. Risalah Hijab, Cacatan 1. Tadinya risalah ini merupakan persoalan kedua dan ketiga dari catatan ke-15 dalam buku Al-Ma'ad. Namun melihat urgensinya, ia kemudian diletakkan pada cahaya ke-24 dalam buku yang sama. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Q.S. Al-Ahzab _33, 59 ayat Al-Quran di atas memerintahkan hijab. Sementara peradaban modern memiliki pandangan yang berlawanan dengan hukum ilahi di atas. Hijab tidak dilihat sebagai fitrah perempuan, tetapi sesuatu yang membatasi ruang gerak mereka. Cacatan 1. Ini adalah sebuah paragraf yang pemah diangkat ke pengadilan dan membuat mereka terdiam ketika dikemukakan. Aku berkata kepada Mahkamah Peradilan, menghukum orang yang menafsirkan undang-undang ilahi secara benar di mana undang-undang tersebut menjadi pegangan 350 juta kaum muslimin pada setiap masa di dalam kehidupan sosial mereka selama kurang lebih 1350 tahun. Selain itu mufasir tersebut dalam menafsirkannya telah bersandar pada apa yang telah disepakati oleh 350.000 mufasir serta berpegang pada akidah para pendahulu kita selama 1350 tahun, maka menghukum si mufasir tadi merupakan sebuah keputusan yang zalim. Keputusan tersebut tentu saja berlawanan dengan rasa keadilan jika keadilan itu memang masih ada di muka bumi ini. Penulis, kami akan mengetengahkan 4 dari sekian banyak hal yang menunjukkan bahwa hikmah Qurani tersebut memang fitrah bagi perempuan. Sementara yang menjadi kebalikannya adalah bukan. Hikmah pertama, hijab adalah fitrah bagi perempuan sehingga mereka membutuhkannya. Perempuan diciptakan dalam kondisi lembut dan lemah. Mereka sadar bahwa mereka membutuhkan keberadaan seorang lelaki yang bisa melindungi mereka dan anak-anak yang sangat mereka cintai lebih dari diri sendiri. Oleh karena itu, perempuan memiliki kecenderungan fitrah untuk membuat dirinya dicintai, tidak dibenci, dan tidak ditolak secara kasar oleh orang lain. Di samping itu, sekitar 7/10 perempuan, terutama yang tua atau kurang cantik, biasanya enggan untuk memperlihatkan uban atau kekurangan mereka. Mereka mempunyai rasa cemburu yang sangat besar sehingga mereka khawatir kalau ada perempuan cantik lainnya yang mengalahkan mereka atau khawatir kalau dilecehkan dan dicela orang. Karena itu, secara fitrah mereka menginginkan hijab untuk menjaga diri agar tidak dilecehkan orang dan agar tidak dituduh suaminya dengan pengkhianatan. Bahkan kita melihat para perempuan yang sudah berusia lanjut lebih semangat untuk berhijab daripada lainnya. Barangkali tidak lebih dari 2 atau 3 saja dari 10 perempuan remaja cantik yang tidak merasa sungkan untuk memperlihatkan aurat mereka, karena seperti yang kita ketahui biasanya manusia tidak suka jika dilihat oleh orang yang tidak ia sukai. Bahkan ketika misalnya ada perempuan cantik yang berpakaian tidak sopan karena ingin dilihat oleh 2 atau 3 orang pria yang bukan mahramnya, ia tetap akan keberatan dan merasa risih jika dilihat oleh 7 atau 8 pria lainnya. Perempuan cantik yang perangainya tidak rusak, ia sangat tidak suka dilihat oleh pandangan jahat dan pandangan yang menimbulkan efek konkret seperti racun, karena perempuan mempunyai tabiat halus dan sensitif. Bahkan kita mendengar sebagian besar perempuan Eropa yang membuka aurat mengadu ke polisi karena ada orang-orang yang terus-menerus memperhatikan mereka. Mereka berkata, orang-orang yang hina itu terus-menerus mengikuti kami dan mengganggu kami. Kesimpulannya adalah bahwa peradaban modern yang mencampakkan hijab betul-betul berlawanan dengan fitrah manusia. Sesungguhnya perintah Al-Quran untuk berhijab, di samping merupakan fitrah, ia melindungi perempuan yang merupakan sumber kasih sayang dan teman setia abadi bagi suaminya dari kerendahan, kehinaan dan perbudakan secara maknawi, serta kemalangan.
Selain itu, secara fitrah perempuan mempunyai kekhawatiran terhadap pria asing sehingga mereka perlu berhijab sebab kenikmatan yang berlangsung selama 9 menit menjadi pahit dengan adanya beban untuk mengandung janin selama 9 bulan, dilanjutkan dengan keharusan memelihara anak yang tak mempunyai ayah selama 9 tahun. Karena peluang kepada itu sangat besar, perempuan sangat khawatir kepada pria yang bukan mahram dan secara naluri menjauhi mereka. Fitrahnya yang lemah akan mengingatkannya untuk segera melindungi diri dan memakai hijab agar tidak membangkitkan syahwat para pria yang bukan mahramnya dan tidak membuka peluang untuk diganggu. Fitrahnya menunjukkan bahwa hijab merupakan benteng dan parit pengaman. Kami pernah mendengar ada seorang tukang celup sepatu yang bertemu dengan seorang istri pejabat tinggi yang membuka auratnya. Segera saja si tukang celup tadi merayunya secara terang-terangan di siang hari di jantung ibu kota Ankara. Perlakuan buruk itu merupakan tamparan keras bagi wajah mereka yang tidak mengenal malu menentang hijab. Hikmah kedua, hubungan erat dan kecintaan mendalam antara seorang pria dan perempuan tidak hanya merupakan kebutuhan duniawi. Seorang perempuan tidak hanya menjadi pendamping suami di dunia saja, tetapi ia juga menjadi pendampingnya dalam kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, ia harus berusaha agar tidak menarik perhatian orang lain pada kecantikan dirinya, selain suaminya yang merupakan sahabat dan pendampingnya. Di samping itu, ia juga harus berusaha agar suaminya tidak terusik, murka, dan cemburu. Selain itu, dengan keimanannya, hubungan seorang suami mukmin dengan istrinya tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia ini dan bukanlah kecintaan yang bersifat sesaat yang terbatas hanya ketika istrinya cantik. Lebih dari itu, hubungan tersebut didasarkan pada cinta dan penghormatan yang serius dan mendasar terhadap istrinya sebagai pendamping hidup hingga pada kehidupan yang abadi. Cinta dan penghormatan tadi terus ada tidak hanya pada masa muda dan cantik, tetapi juga pada masa tua bahkan ketika kecantikan istri telah sirna. Karenanya, seorang istri harus mempersembahkan kecantikan dan cintanya hanya kepada suami sebagaimana hal itu merupakan tuntutan fitrah kemanusiaannya. Jika tidak, ia akan kehilangan banyak hal. Selanjutnya, syariat juga menuntut seorang suami harus sepadan dengan istri. Artinya, yang satu harus sesuai dan sejalan dengan lainnya. Dalam hal ini, kesepadanan yang terpenting tentunya adalah kesepadanan agama. Betapa bahagianya seorang suami yang melihat istrinya begitu religius sehingga ia pun berusaha mengikutinya dan menjadi orang yang taat agar tidak kehilangan istri setianya di kehidupan akhirat nanti. Demikian halnya, betapa beruntungnya seorang istri yang melihat suaminya begitu religius lalu ia tidak ingin kehilangan pendamping setianya itu di akhirat nanti sehingga ia menjadi orang yang bertakwa. Sebaliknya, sungguh sangat celaka bagi seorang pria yang terjerumus dalam kemaksiatan yang membuatnya kehilangan istri yang salehah selamanya. Demikian pula sungguh malang seorang istri yang tidak mencontoh suaminya yang bertakwa sehingga ia berpisah dengan pendamping abadinya yang mulia. Sungguh ribuan celaka pula bagi suami istri yang saling mencontoh keburukan dan kemaksiatan yang ada sehingga keduanya saling menolong menuju neraka. Tuntunan bagi perempuan 1.